Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita tujuaken dumateng musannif pengarang kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Yang ketiga untuk hajat-hajat kita, mugi-mugi kita sedaya digampilaken urusane kalian Gusti Allah, diberikan sehat walafiat, rezeki ingkang kathah barokah, anak ingkang soleh solihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab haji. Wajibatul haji utawi pira-pira wajibe haji. Nomor setunggal al-ihramu minal miqati, ihram saking miqat. Hanya di ibadah haji saja ada rukun dan ada wajib. Di ibadah-ibadah lain, rukun itu bermakna wajib. Rukun itu sama dengan wajib. Tapi kalau di ibadah haji, ada rukunnya sendiri, ada wajib hajinya sendiri. Apa bedanya antara rukun dan wajibnya? Nah, ini nanti setelah ini akan kita bahas. Wajibnya haji, niki nomor setunggal al-ihramu minal miqat, ya, niat haji dan umroh di miqat. Ya, miqat itu ada dua macam, ada miqat makani dan ada miqat zamani. Ya, ketentuan waktu dan ketentuan tempat. Ada tempat-tempat khusus untuk berniat haji dan umroh. Ada waktu-waktu khusus untuk berniat haji dan umroh. Kenapa? Karena haji itu hanya sekali dalam setahun. Hanya sekali dalam setahun. Mulane nih pun enten panggilan untuk haji itu jangan sampai disulayani, jangan sampai di PHPI, jangan sampai diberi harapan. Meneai. Pengalaman dari beberapa jamaah, dari beberapa orang yang saya kenal, kalau sudah mampu hubungannya dengan biaya, mampu dalam hal biaya, minimal dalam hal biaya. Terus kemudian diundur. Gak tak gawe daftar haji sih. Tak gawe urusan lain, urusan dunia. Pun alamat nih ya. Alamat buyar kabeh. Alamat buyar kabeh. Beberapa orang yang pernah saya tanya, beberapa orang yang pernah memberikan kesaksian kepada saya, itu buyar. Ya, dulu zaman tasik alit kula niku nate sanjang seseorang itu.
pun siap, biaya niku pun enten, biaya niku pun enten. Badhe niat untuk didaftarkan haji, terus enten godaan. Cak, gak usah digawe daftar CI, ayo digawe patungan nyewa tebu. Ini daerah desa ya. Patungan nyewa tebu. Patungan nyewa tebu. Akhirnya disetujui. Mboten sida bayar daftar haji, digawe patungan niku wau. Ya memang niatnya apik, niat engko nek sampeyan saiki budal, sampeyan dhewe sing budal. Tapi kok digawe patungan nyewa tebu, menene wis panen tebu, iso-iso sing budal wong loro sampeyan karo bojo sampeyan. Wis ayo digawe patungan tebu. Bener, gawe patungan tebu saat napa niki? Panen, saat panen tebune kobong, buyar, gak iso budal. Niki setunggal, niki jamaah setunggal. Nomor kali, enten malih ngoten niku. Napa? Pun niat bener badhe berangkat ngedol sapi. Sapi ini kabeh wis didoli kabeh kangge napa niki berangkat haji. Rencanane ngoten. Dadane nggih enten malih ngoten niku. Enten napa niki godaan. Cak, kae mantap. Engko ae nek wis mepet-mepet ae ayo. Nek dulu zaman dulu itu kan daftar sekarang langsung berangkat. Jadi mari didol niku sik nyeleweng, ayo digawe iki dhisik ae. Gawe usaha dhisik. Pun buyar, ya, buyar. Dan banyak lagi ada 3 orang yang apa namanya ngaku seperti itu ada 3 orang. Setahu saya. Nah, mungkin yang lainnya juga banyak lagi yang tidak detail memberikan kesaksian, tetapi begitu. Ya. Jadi kalau memang sudah waktunya, sudah apa namanya, sudah ada, pun berangkat lawan Bismillah, kok diurus Gusti Allah. Ya. Kemarin teman saya itu ada yang rencana umroh. Udah Pak, gini. Terus ono alasannya. Terus kemudian terus napa niki KPI hune. Ustaz, mumpung gelem niku pun jenengan sanjangi malih, ojo diundur maneh. Mumpung sehat. Gak suwe ternyata nggih sakit akhirnya wurung. Karena memang niat diundur mana. Pokoknya aja ngundur masalah itu. Apakah harus mampu dulu? Menurut kula nggih, sing penting niku niatan dulu. Niatan yang ikhlas, tulus, wis tak niati budal. Gak ngerti kok dibudalno apa gak, urusane Gusti Allah. Insyaallah mangke enten dalan. Wis niate notok ngoten niku. Sing ngatur Gusti Allah. Insyaallah ngoten. Beberapa napa niki cerita ngoten, beberapa cerita termasuk nggih cerita kula piyambak ya. Jadi 2 kali itu saya ya niat cengkir niku mawon, napa cengkir niku? Kencenge pikir mawon nggih. Kencenge pikir wis pokoke ya alhamdulillah saged. Napa malih jenengan, nek dihitung-hitung jenengan kali kula niku nggih insyaallah jenengan langkung saged niku ya. Kula niku wis pokoke bonek tok niku cengkir niku. Tapi insyaallah diatur sedaya. Wis nek pun duwe langsung ae budal. Daftar wis daftar. Niku diatur, Bu. Riyen saat haji yang pertama niku, setelah pulang niku, apa, lho sampeyan tok sing budal, aku gak budal jare istri. Sampeyan tok sing budal, aku gak budal, terus aku kapan? Lho terus ya apa? Ayo daftar maneh. Padahal nggih duwe duit tak gak duwe duit piro?
Ya 5 jutaan, berarti 10 juta wong loro. Ayo daftar mana? Daftar. Nggih. Nggih saged. Artinya apa? Wis ta. Kaya ana sing dititipno nang gone bank. Ana sing dititipno nang bank jenenge tabungan haji. Berangkat. Nek mbah kula niku mbah kula pundi sing Jombang, Mbah Jombang. Tapi nggak ada dagangan teng pundi niki. Mojokerto ke pasar niku malah antik malih. Niku gara-gara niku kula nekat kados ngoten. Jadi mumpun kula niki mulih langsung daftar maneh, riyen kan mboten masalah. Ya, sakniki kan wis pisan ae. Mulane nek jenengan pun haji kok aja ditulisi haji sinten. Nang KTP ditulisi Ma'ruf. Menene sampean daftar, gak oleh daftar maneh. Soalnya apa? Wis ana tulisane Sampeyan kok haji maneh? Gak oleh. Nah, menene KTP gak usah tulisi ben gak ero. Ben iso daftar maneh. Niku setiap pulang langsung berangkat, langsung daftar malih. Daftarin apa ngeten tok. Pada waktu tenggone bank niku. Kula titip nggih, daftar malih. Pun urusane kelengkapane urusane Gusti Allah. Plek duit 5 juta diplekno digawe buka rekening haji. Urusan berikutnya urusan Gusti Allah. Lho ngoten nggih budal bentahun. Ya Allah, ono. Padahal nggih biasa saja. Ya. Sugih nggih mboten nggih sami mawon. Ya. Artinya memang haji itu memang panggilan, terus yang kedua ya niat kuat dari kita untuk menyempurnakan agama lah ya. Kalau menurut saya ya rukun Islam itu kan 5, yang terakhir itu haji. Ya. Kita sempurnakan dengan haji itu biar lengkap semua rukun-rukun Islam itu kita lakukan. Ya. Lupa kan ono persyaratan nih Pak, yaitu mampu. Ya. GPD mawon. PD dicentelaken nang Gusti Allah, ya Allah kula niki PD mampu tapi kula pasrah dateng panjenengan. Insyaallah nggih diurusi Gusti Allah. Jadi wajib haji yang pertama itu niat ibadah haji pada waktunya yang khusus itu dan pada tempat yang khusus. Sehingga disebut ada mikot makani itu tempat khususnya, mikot zamani itu waktunya. Ketika kapan mulai bisa niat haji itu? Ketika Syawal. Mulai bulan Syawal panjenengan berangkat ngulon, niat haji pun saged dimulai dari situ. Sehingga waktu haji itu waktu niat haji itu selama 2 bulan 9 hari setengah. 2 bulan 9 hari setengah. Dzulqa'dah, mantun Syawal itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Di 2 bulan setengah. Syawal pertama berangkat panjenengan niati. Itu mikot zamani. Mikot makaninya, tempat untuk berniat mulai hajinya, itu kalau ada beberapa tempat, ada di Juhfa, ada di Yalamlam, ada di Dil Iraq, ada di, kalau orang Mekah langsung keluar rumah bisa langsung niat haji. Kalau kita Yaman, India, itu yang sejajar, itu niat hajinya di Yalamlam. Nah, Yalamlam itu di mana? Yaitu nanti panjenengan berangkat haji, panjenengan niatnya berada di atas pesawat, Di atas pesawat dikomando oleh KBIH-nya, ayo kita niat bersama. Sehingga panjenengan kalau lihat orang yang haji dari Indonesia itu
biasanya sudah pakai pakaian ihram dari asrama haji. Kenapa? Karena nanti di pesawat itu akan niatnya ihram. Begitu. Al-ihramu minal miqat. Nomor kali al-mabitu bi Muzdalifah. Nginep ana ing Muzdalifah. Wajib yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah itu setelah kita dari Arafah menuju Muzdalifah. Muzdalifah itu tanah lapang yang tidak ada atapnya, tidak ada atap, benar. Ya. Terus di situ kita bermalam sejenak, biasanya jamaah itu tidur-tiduran di situ. Untuk apa di situ, Pak? Ya bermalam dan mencari kerikil, batu kerikil. Batu kerikil untuk apa? Bekal nanti balang jumroh. Nomor 3 al-mabitu bi Mina. Mabit nginep ana ing Mina. Nginep di Mina. Nah, Mina itu berada di sekitar Bainal Jabala ini, yaitu di antara dua gunung besar yang ada di sekitar Mina itu. Itu Mina. Nah, Mina kita ini tergolong Mina Jadid. Mina Jadid itu Mina yang baru ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ada perluasan Mina, sudah di luar dua gunung itu. Ya, sehingga itu namanya Mina Jadid. Dalam perdebatan para ulama, ada yang mengatakan Mina Jadid itu ya termasuk golongannya Mina. Sebab apa? Karena memang bersambung. Walaupun di luar tapi masih bersambung dengan Mina yang di dalam, sehingga disebut Mina Jadid. Tapi ada yang mengatakan yaitu di luar Mina, sudah di luar yang dikatakan Nabi. Sehingga ada beberapa, ini hubungannya dengan apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya adalah orang yang mengatakan bahwa Mina Jadid itu tidak mewakili sebagai Mina, maka orangnya biasanya jamaahnya diajak untuk berangkat ke Mina mulai dari biasanya ya malam biasanya. Habis maghrib berangkat ke Mina, di area Mina situ. Muter saja di situ, ya, muter di situ sampai pulang jam 2, jam 3. Itu sudah terhukumi bermalam. Ya. Sehingga mungkin ada beberapa jamaah itu, iki lapo sih ono Mina iki diusir rono kan ngoten ya. Di Mina itu. Karena apa? Karena memang tidak punya tempat, hanya berada di sekitar jalan-jalan menuju ke tempat balang jumroh itu. Di situ diusir askar, lari ke sana, bukan lari, menghindar ke sana, menghindar ke sini, menghindar ke sana, sampai waktu malam itu habis. Ya. Diperkirakan berapa, 1/4 malam lah, ya. Kan mulai isya, biasanya mulai isya sampai jam 2 kan sudah setengah malam, berarti itu sudah mewakili daripada mabit di Mina, ya, biasanya gitu. Nah, nanti setelah itu baru keluar dari Mina, itu disebut sebagai bermalam di Mina. Ya. Tapi orang yang mengatakan Mina Jadid ya sudah itu dianggap Mina, ya sudah tanpa begitu. Biasanya langsung setelah lempar jumroh langsung pulang, setelah lempar jumroh pulang. Nah, terserah kita dan juga terserah keyakinannya dari KBIH yang mengatur. Ya. Kalau di Amanatul Ulama biasanya begitu. Bermalamnya di situ, sekitar situ, muter di situ. Ya. Nomor sekawan Romyul Jimar. Melempar jumroh. Nah, melempar jumroh itu melempar batu kerikil di Jamarot itu. Jamarot itu sekarang ditandai dengan tugu yang cukup besar. Dulu kecil, ya, dulu diberi tugu tapi kecil. Gitu. Sekarang itu besar, lebar. Lebarnya mungkin ya setengah masjid ini. Sehingga enteng, biasa nginding. Apa niki? Nyawati ya gak usah banter-banter, mesti kena, mesti jatuh di situ.
Kalau dulu kecil itu hanya tanda saja ya. Kecil dilempar, ini gak kena napa nih? Niku wau patokin niku mau, iya mencolot kena uang. Karena di sana juga ada orang yang melempar. Nah, tapi sekarang ndak lebar, sehingga apa? Nyawatnya dia gak mungkin tembus rono. Ya, itu. Melempar jumroh itu ada 3, jumroh ula, jumroh musto, dan jumroh akobah. Ya, jumroh akobah itu jumroh lemparan yang terakhir, yang ketiga itu yang paling, itu yang termasuk lempar jumroh yang wajib. Ya. Tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan. Ya. Tawaf wada, liman aroda firaqo Makkah. Tawaf wada bagi orang yang hendak pulang dari Makkah. Ya, tawaf itu ada beberapa macam. Ya. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadoh, ada tawaf wada, ada tawaf kafaroh, ada ada tawaf nadar, ada tawaf sunnah, Tawaf kudum itu ketika kita datang pertama kali di Madinah, di Mekah, itu langsung tawaf. Tapi tawafnya apa? Tawaf kudum, tawaf ketika kita datang. Sama halnya dengan tahiyatul masjid, ya, tawaf kudum. Itu tidak ada hubungannya dengan haji dan umroh. Hanya hormat untuk menghormat Ka'bah yang kita tawafi, tawaf kudum. Terus yang kedua ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf wajib yang ada hubungannya dengan haji, ya, yang ada hubungannya dengan haji. Tawaf ifadah. Yang ketiga ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kapanpun bisa dilakukan. Datang ke situ, tawaf banyak 7 kali. Mari wis 7 kali, sholat sunnah. Kalau sunnah 2 rakaat, tawaf mana 7 kali. Terus sholat sunnah lagi, 2 rakaat, terus tawaf lagi 7 kali. Terus begitu enggak apa-apa, itu tawaf sunnah. Tawaf nadar, ya, ada niatan, ada nadar, kalau saya begini, saya akan tawaf sebanyak 7 kali, berarti 7 kali kali 7 kali, berarti 9 kali putaran, berarti 49 kali putaran. Nah, itu namanya tawaf. Ya, tawaf wada itu tawaf perpisahan. Sebelum pulang, kita tawaf dulu sebanyak 7 kali putaran, baru kita pulang. Perpisahan kita dengan Makkah, dengan Ka'bah, dengan harapan, dengan perpisahan itu kita minta lagi. Ya, kita minta lagi untuk bisa dipanggil, bisa tawaf lagi ke situ. Tawaf wada, tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, itu wajibnya haji. Kemarin rukunnya haji sudah, sekarang wajibnya haji ada 4, ada 5. Don, iki mriku. Mboten enten pertanyaan. Mboten enten. Bayangaken tok, Pak. Mboten napa-napa. Terus bek-beki ngaji ngene iki, terus kemudian panjenengan dapat dapat kerentek ati kok kepewingin ngono aku bayangno Pak kok kepewingin. Alhamdulillah. Nomor kali bek-beki ngono iku dibarengi karo hidayah Allah dan juga rizki dari Allah. Mulai teko masjid iki terus ono rizki. Terus mari ngono ono niat terus mari ngene Dik berangkat nang gone Bank Syariah Mandiri. Buka rekening insyaallah. Mugi-mugi saged sedaya lah ya. Nah, kita doa Fatihah semoga kita yang ada di masjid ini dan kaum muslimin semuanya siwalan kerto bisa menunaikan haji ataupun umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين